Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 11 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 Januari 2026. Kita sedikit ingin membahas tentang permasalahan yang penting dan juga menarik di dalam agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Tema yang kita angkat yaitu al-basyair al-ashr liman hafadha ala salatil fajr. 10 kabar gembira bagi siapa yang selalu menjaga salat subuh. 10 kabar gembira bagi siapa yang selalu menjaga salat subuh. Di dalam penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala memilih untuk memuliakan sesuatu daripada selainnya. Seperti misalkan Allah memilih Jibril alaihissalam untuk menjadi malaikat yang paling mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat sebagai seorang para rasul dan juga dari manusia. Innallaha sami'un basir. Makanya malaikat Jibril disendirikan oleh Allah, disebut sebagai Ar-Ruhul Amin, nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Turun membawa Ar-Ruhul Amin, turun membawa wahyu. Ini nama tersendiri untuk Jibril alaihissalam, pengkhususan. Dan itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Begitu juga agama Islam. Agama Islam dipilih oleh Allah dan dikhususkan dari agama-agama lainnya. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridai oleh Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah memilih dari firman-Nya Al-Qur'an yang paling mulia. Al-Quran yang paling mulia. Surah Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada engkau Alkitab dengan hak, membenarkan untuk kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan atas kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah pilihan Allah terhadap firman-firman-Nya. Karena semua kitab suci itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Taurat, Zabur, Injil. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril membawanya kepada para rasul, termasuk di dalamnya Al-Qur'an. Nah, dari firman-firman tersebut yang paling mulia adalah Al-Qur'an Karim. Dan itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan sebagai pengetahuan, dari seluruh firman-firman tersebut Allah turunkan semuanya melalui kalam. Allah berkalam kepada Jibril, Jibril menyampaikan kalam tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali Taurat. Kecuali Taurat. Taurat kitabnya Nabi Musa, umatnya Yahudi. Dan kenapa Taurat beda dengan yang lain? Taurat itu bagaimana turunnya? Kitab langsung. Kitab turun dari atas langit sudah tertulis. Itu menunjukkan saking ngeyelnya kaum Yahudi terhadap nabinya. Kami tidak beriman hatta tunazzila alaina kitab. Kecuali engkau menurunkan kepada kami kitab yang sudah tertulis. Setelah turun pun enggak beriman. Itu Yahudi. Maka jangan jadi antek-antek Yahudi.
Antek-antek Yahudi itu adalah orang-orang yang suka ngeyelan, sudah salah ngeyel lagi. Ya, kemudian suka ngeles. Itu antek-antek Yahudi itu. Sudah salah, nggak ngaku salah, tapi ngeles gitu, nyari alasan, alibi dan seterusnya. Nah, termasuk di dalamnya perihal sholat. Dari sekian banyak sholat yang wajib 5 waktu, yang dari 5 waktu tersebut yang paling utama adalah sholat subuh. Yang paling utama adalah sholat subuh. Sholat secara umum Allah menyebutkan keistimewaannya dari seluruh amal ibadah setelah tauhid. Tidak ada amal ibadah yang paling agung setelah tauhid dibandingkan sholat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau sudah si fulan meninggalkan sholat, tidak ada jarak antara kesyirikan, antara dirinya dengan kesyirikan dan kekufuran. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Bahkan sholat itu tidak seperti biasanya syariat-syariat yang lain. Salat itu Rasulullah SAW langsung ke atas langit, tidak menerimanya di bumi. Salat itu Rasulullah SAW langsung menerimanya dari Allah tanpa perantara Jibril. Salat itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad, kepada para umatnya. Yang jelas salat itu adalah amal ibadah paling agung dari seluruh amal ibadah setelah tauhid. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salat 5 waktu ini dikhususkan lagi, yaitu salat subuh. Salat subuh. Makanya salat subuh itu adalah tanda keimanan dan pembeda antara orang beriman dengan orang munafik. Itu salat subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Athqalu salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah." Salat yang paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Jadi dia pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Dulu di zaman para sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam At-Tabarani, "Kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri wal isya asa'na adh-dhanna bihi." Kami dahulu di zaman para sahabat, kalau kami tidak melihat orang ini di waktu sholat subuh dan sholat isya, maka kami berburuk sangka kepadanya. Jangan-jangan dia orang munafik. Kami berburuk sangka kepadanya. Jangan-jangan dia orang munafik. Jadi itu standar. Kalau ingin tahu dia munafik atau tidak zaman dulu ya, yaitu sholat subuh atau enggak, sholat isya atau enggak. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, "Afdhalus salatil mar'i athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul atamah." Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari tentang kabar gembira yang 10 jumlahnya bagi orang yang selalu menjaga salat subuh. Yang pertama adalah cahaya yang sempurna akan didapatkan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menjaga salat subuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, "Basyiril masya'in fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini hadis menarik karena kita kalau lagi sholat subuh ini, kalau seandainya tidak ada listrik ya, dulu kalau lagi sholat subuh kan masih gelap, maka orang-orang berjalan di kegelapan. Makanya orang munafik tidak mau karena tidak ada yang lihat. Itu sebabnya apa berat sholat subuh dan sholat isya. Karena tidak ada yang lihat. Karena dulu kalau sudah terbenam matahari yang ada adalah gelap.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid. Kabar gembiranya apa? Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini hadis menunjukkan kepada timbal balik. Kamu berjalan di dunia dalam keadaan gelap, Allah kasih kebalikannya nanti di akhirat. Berjalan di akhirat dalam keadaan terang benderang. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Berjalan di kegelapan, kemudian nanti di akhirat berjalan dalam keterang benderangan. Ini namanya pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kenapa kita diberikan kabar gembira cahaya pada hari kiamat? Untuk apa cahaya itu? Salah satunya adalah untuk berjalan di atas syirat. Berjalan di atas syirat itu gambarannya as-syirat dahidun mazillah di riwayat Muslim. Syirat itu licin, menggelincirkan. 2. Kemudian ahaddu minas sayf adaqu minasy 3 dan 4, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. 4. Kemudian yang kelima, wa fi hafataihi kalalib. Samping-sampingnya ada besi-besi bengkok untuk mengkait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Yang keenam, ini yang berkaitan dengan cahaya. Dia gelap. Dia gelap. Syiratnya gelap. Makanya di dalam hadis disebutkan umdu ala qadri nurikum. Jalanlah kalian sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Ada yang cahayanya sebesar pohon kurma, ada yang lebih kecil, ada yang cahayanya sebesar gunung Uhud, ada yang lebih kecil, ada yang dia cahayanya paling kecil sejempol kaki. Itu pun kadang jalan, kadang hidup, kadang mati. Kalau hidup dia jalan setapak, kalau mati dia diam. Makanya kadang-kadang ada yang dia bergelantungan dengan tangannya di syirat, ada yang kakinya tergelantung di syirat. Berat. Dan sebesar penjagaan kita sholat subuh, sebesar itu pula seseorang akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kabar gembira bagi orang yang selalu menjaga sholat subuh, terutama berjamaah di masjid, adalah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semestinya orang yang terlambat bangun subuh harus merasa rugi karena tidak bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang sebagian orang ada yang kehilangan duit 100.000, dia nyari seharian penuh. Jadi ujung kanan, ujung kiri, ujung atas ke bawah, dia nyari seharian penuh di jalan-jalan, di rumah. Tapi ternyata tidak dapat. Cuma 100.000. Cuma 100.000. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang harus merasa sedih, menyesal, rugi ketika kesempatan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh tidak didapatkan karena gara-gara terlambat bangun subuh. Lebih baik daripada dunia seisi. Dan ini gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Merasa sedih saat kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Itu adalah gaya hidup para sahabat. Dengan itu mereka diridhai oleh Allah. Saya beri contoh ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau kebiasaannya sholat jenazah habis itu pulang. Tidak ikut ke kuburan. Kemudian beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Man shalla al janazah hatta dufin, fakana lahu qiratan.
Barang siapa yang mensolati jenazah sampai dikuburkan, habis sholat kemudian menguburkan, maka baginya 2 pahala seperti gunung Uhud. Kemudian kata Abdullah bin Umar, sungguh Abu Hurairah terlalu berlebihan di dalam hadisnya. Kemudian dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, benar yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Apa Abdullah bin Umar berkata? Laqad farratna fi qararita katsir. Sungguh kita selama ini berarti menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Nah, ini penyesalan. Penyesalan ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Yang ketiga, yaitu orang yang selalu menjaga sholat subuh, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baiti ila al-masjid kutiba lahu bi kulli khutwatin yakhtuha 10 hasanah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dituliskan untuknya di setiap langkahnya yang dilangkahkan 10 kebaikan. 1 langkah 10, 1 langkah 10, 10. Subhanallah. Wal qa'idu fil masjid yantadhiru shalah kal qanit wa yaktabu minal musallin hatta yarji'a ila baitihi. Orang yang duduk di masjid sampai menunggu sholat itu seperti orang yang beribadah kepada Allah, dan dia ditulis sebagai orang yang sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi selama di masjid ditulis sebagai orang yang sholat meskipun cuma duduk-duduk saja. Subhanallah. Kemudian kabar gembira yang keempat, yaitu para malaikat memuji orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda dalam Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan ingat selalu, amal ibadah kalau sudah ada atensi dari para malaikat, maka itu maksudnya adalah para malaikat mendoakan keberkahan, para malaikat mendoakan kerahmatan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka. Yang selalu menjaga sholat 5 waktu masuk surga dan selamat dari api neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya, yaitu sholat asar. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-bardain dakhal jannah. Siapa yang sholat 2 sholat yang bardain itu yang sholat yang dingin. Kenapa? Karena sholat subuh pagi-pagi dingin, sholat asar setelah siang panas, kemudian dia dingin. Maka niscaya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, kabar gembira bagi orang yang selalu menjaga sholat subuh, yaitu dia akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Subhanallah. Ini cita-cita setiap muslim, melihat wajah Allah. Allah yang kita sembah selama ini, Allah yang kita ibadahi selama ini, Allah yang kalamnya kita hafal selama ini. Menghafal Quran itu berat, capek, harus murajaah, tidak mudah. Kalau ditinggal berdosa. Tapi yang berkalam kita belum pernah melihatnya, kita cuma mencintai kalamnya. Maka sebuah kerinduan ketika kita ingin bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW di malam hari melihat kepada bulan purnama. Duduk-duduk bersama para sahabat yang melihat bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian sungguh akan melihat
Rabb kalian, sebagaimana kalian sekarang melihat bulan purnama. Apa maksudnya? Bukan berarti Allah sama dengan bulan purnama ya, tetapi cara melihatnya sama. Apa itu? La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan pernah berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalannya apa? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian sanggup untuk tidak telat mengerjakan salat sebelum terbit matahari, salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Ini adalah keutamaan yang keenam, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang selalu menjaga salat subuh berjamaah. Kemudian yang ketujuh, saya punya ada 10 ya, mudah-mudahan bisa bersabar. Yang ketujuh yaitu orang yang salat subuh berjamaah maka dia akan mendapatkan pahala semalaman suntuk salat malam. Tidak ada yang sanggup salat malam semalaman suntuk kecuali hanya sedikit orang. Ternyata ada yang dapatkan pahala itu, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang salat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail." Yang salat isya berjamaah maka seakan-akan dia salat setengah malam. "Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia salat malam seluruhnya. Allahu akbar. Yang ke-8, kabar gembira bagi orang yang selalu mengerjakan salat subuh adalah didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shallal fajra thumma jalasa fi musalla." Siapa yang salat subuh, kemudian dia duduk di tempat salatnya. Seperti kita sekarang. Salat alaihi malaikah wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Maka para malaikat akan bersolawat atas mereka. Dan salawatnya para malaikat adalah mendoakan Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dosanya. Ya rahmati si fulan. Yang ke-9 sebelum terakhir, yaitu seorang yang mengerjakan selalu salat subuh berjamaah adalah dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, Jika telah selesai sholat subuh, kemudian dia berzikir, kemudian sudah masuk waktu matahari terbit, kemudian dia tambahkan sekitar 10 menit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala yang haji dan umrah yang sempurna, 3 kali kesempurnaan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syams, sampai dia terbit matahari. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hujjatin wa umratin tammatin tammah. Maka dia akan mendapatkan pahala senilai berhaji dan umrah yang sempurna. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terakhir yaitu dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullah min dhimmati bisyai." Barang siapa yang salat subuh, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan menuntut dari perlindungannya sedikit. Artinya dia akan dijaga aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira 10 kabar gembira bagi orang yang mengerjakan selalu salat subuh berjamaah. Dan ini sudah hampir setengah jam kita berbicara. 10 kabar gembira bagi orang yang selalu mengerjakan salat subuh berjamaah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Hati-hati meninggalkan salat subuh, hati-hati meninggalkan salat subuh berjamaah karena dia tanda kemunafikan dan juga tanda kekurang berkahan hidupnya.
Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.